Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi mengenai Forex Management 1. Sebelum melanjutkan materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Saya sendiri yaitu Ega Rismawati dengan NPM 19510200065. Yang kedua yaitu Saudari Nasifatun Hasanah dengan NPM 19510200159. Dan yang terakhir yaitu Tiara Damayanti dengan NPM 19510200464. Dalam materi Forex Management 1 terdapat 3 submateri. Yang pertama mengenai Forex Trading, yang kedua mengenai pemenuhan kebutuhan dana, dan yang terakhir yaitu mengenai peserta dalam Forex. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi pertama yaitu mengenai Forex Trading. Menurut sumber dari buku Darmawi tahun 2006 halaman 122 mengenai Forex atau foreign exchange atau sering disebut dengan pasar falas atau valuta asing, secara sederhana dapat diartikan sebagai perdagangan mata uang valuta, yaitu suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Forex trading adalah perdagangan mata uang dari berbagai negara yang berbeda dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan seseorang untuk membeli dan menjual uang di forex trading yaitu dilakukan secara online untuk mendapatkan keuntungan semata. Prinsip sederhananya yaitu trading forex bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual dengan melakukan transaksi beli saat harga rendah dan transaksi jual saat harga tinggi. Forex trading sangat cocok untuk nasabah yang memiliki exposure valuta asing baik bagi perusahaan impor maupun ekspor serta nasabah perorangan. Terdapat 3 produk yang ditawarkan dalam Forex trading. Apa saja? Yang pertama yaitu TUT, yang kedua TOM, yang ketiga spot. Yang pertama mengenai produk TUT, yaitu transaksi dengan kontrak penyelesaian transaksi 1 hari. Sedangkan TOM yaitu transaksi dengan kontrak penyelesaian transaksi 1 hari kerja. Sedangkan spot yaitu transaksi dengan kontrak penyelesaian transaksi dalam 2 hari kerja. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nasifatun Hasanah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk memaparkan materi yaitu tentang pemenuhan kebutuhan dana. Kebutuhan dana atau likuiditas dalam mata uang seperti dolar AS dapat dipenuhi dengan 2 cara. Yang pertama, forex market, dan yang kedua, money market. Untuk forex market sendiri atau pasar forex adalah tempat berkumpulnya pihak-pihak untuk membeli dan menjual forex. Nah, penjualan ini terjadi di pasar uang di mana kredit dipinjam atau dipinjam antara meminjam dan pemberi pinjaman debitur dengan kreditur. Untuk ciri-ciri dari pasar forex atau pasar valuta asing ini, yang pertama tidak ada lokasi khusus. Yang kedua merupakan electronic market. Dan gunanya dari pasar forex ini yaitu untuk melakukan perpindahan dana atau transfer dari satu bank ke bank koresponden atau nostro, yaitu rekening bank di dalam negeri yang berada pada bank luar negeri. Biasanya menggunakan jaringan semacam komputer yang disebut Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication atau disebut SWIFT. Lalu cara yang kedua yaitu money market. Menurut Muhammad Faisal Abdullah, pasar uang adalah pasar yang menyediakan dana untuk alokasi dan peminjaman dana jangka pendek. Biasanya money market atau pasar uang ini durasi sekuritas yang diperdagangkannya kurang dari 1 tahun. Lalu, adapun perbedaan mendasar antara pasar uang konvensional dengan pasar uang syariah, yaitu bisa dilihat dari mekanisme penerbitannya. Jika pada pasar uang konvensional, instrumen yang diterbitkan berupa instrumen utang yang dijual dengan diskon dan didasarkan pada perhitungan bunga. Dan sedangkan pada pasar uang syariah lebih kompleks dan mendekati pada mekanisme pasar modal, yaitu mengandung investasi, kerjasama, dan lainnya dengan akad mudharabah, musyarakah, qard, dan wadiah.
Dan dilihat juga pada pasar uang syariah di sektor pendanaannya dengan uang dalam jangka pendek kurang dari 1 tahun. Sedangkan pada pasar uang konvensional menjualnya surat-surat berharga dengan periode jangka panjang. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai pemenuhan kebutuhan dana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tiara. Peserta dalam forex. Pada umumnya, peserta utama dalam pasar valuta asing adalah bank umum devisa. Dapat dikatakan bahwa bank umum devisa yang menciptakan pasar valuta asing. Peserta lainnya adalah perusahaan besar, termasuk lembaga keuangan non-bank, individu dengan aktivitas di luar negeri maupun investasi langsung di luar negeri. Peserta forex yaitu terdiri dari A. Bank umum devisa, B. Perusahaan non-finansial, C. Individu-individu, D. Bank sentral. Bank umum devisa mempunyai 3 motivasi bank beroperasi dalam pasar valuta asing, yaitu menjaga likuiditas bank dan jauh lebih baik menjaga solvabilitas bank, memanfaatkan adanya excess fund untuk meningkatkan return on earning aset bank yang bersangkutan, meminjam dana pada tingkat biaya serendah mungkin. Sedangkan perusahaan non-finansial yaitu keterlibatan perusahaan-perusahaan besar dalam pasar valuta asing disebabkan oleh 2 hal, yaitu perdagangan internasional dan direct investment. Adapun maksud dari perdagangan internasional biasanya melibatkan pembayaran mata uang yang lain daripada mata uang yang digunakan di dalam negeri. Yang ketiga, individu-individu. Setiap orang yang mempunyai rekening giro atau checking account adalah peserta dalam pasar uang. Motif yang sederhana dari pemegang kas dan surat-surat berharga untuk berpartisipasi. Yang terakhir yaitu bank sentral. Bank sentral bertindak sebagai penggerak alat moneter. Bank sentral tidak hanya langsung beroperasi dalam pasar uang, tetapi juga berfungsi untuk mengontrol bank-bank komersial dan LKNB yang memegang peran terbesar dalam pasar uang. Para peserta pasar yang terlibat dalam pasar valuta asing mempunyai berbagai tujuan, antara lain 1. Untuk komersial, yakni ekspor, impor, lalu lintas modal, lalu lintas jasa, dan lain-lain. 2. Untuk funding, pinjaman valuta asing, kebutuhan, cash flow. 3. Untuk hedging, untuk keperluan hedging atas resiko perubahan kurs valuta asing. 4. Untuk investasi, commercial invest, property investment, dan portfolio investment. Yang kelima, untuk market making, banyaknya bank-bank yang berdagang valuta asing menawarkan harga 2 arah sebagai market maker. Yang terakhir, untuk positioning taking, ada kalanya peserta pasar mengambil posisi dalam usaha mencari keuntungan dengan mengantisipasi pergerakan kurs mata uang dan tingkat bunga. Cukup sekian video dari kami mengenai manajemen forex 1. Saya mewakili teman-teman saya. Saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.